di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Selamat pagi kekasih Yesus Kristus, dimanapun Anda berada dan apapun rencanamu pada hari ini. Saya hanya meminta waktu sebentar, bagaimana kita mempertajam pendengaran kita sebagai seorang murid di hadapan Tuhan. Karena Allah, karena Tuhan berjanji, Dia mempertajam pendengaran kita setiap pagi. Sebelum ada hal-hal yang kita pikirkan, sebelum kita diganggu oleh banyak situasi, mari kita terlebih dahulu sujud berdoa di hadapannya. Mari kita bernyanyi sebentar. Mari kita mempertajam pendengaran kita sebagai etika orang Kristen, sebagai norma anak-anak Tuhan yang dibangun dalam kuasa Roh Kudus. Kita harus terbuka dengan kuasa itu. Saudara-saudara, sekalipun kita harus meninggalkan PSBB, sekalipun kita harus meninggalkan rumah tapi belum bagi para siswa, maka kita harus mengingat norma yang sudah tertanam selama 3 bulan ini. Minimal 3 hal, yakni senantiasa menggunakan masker kalau keluar rumah, senantiasa mencuci tangan sebelum meninggalkan rumah dan ketika memasuki ruangan pekerjaan kita, dan kepada saat kita meninggalkannya di saat-saat tertentu rajinlah mencuci tangan, baik dengan sanitizer maupun dengan sabun. Kalau boleh kita menggunakan sarung tangan. Apalagi saudara-saudara yang menggunakan sepeda motor, mohon untuk kesehatan kita semuanya, tolong menggunakan masker sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, jaga jarak. Secara otomatis, dimanapun kita berada, kita harus mengingat selama 3 bulan ini, karena perkara 3 bulan ini telah menanamkan norma-norma yang baru, di mana kita duduk, kita harus menjaga sebelah kiri, sebelah kanan, depan kita dan di belakang, supaya mereka juga aman dari penyebaran virus COVID-19 ini, supaya kita tetap nyaman. Saudara-saudara, sebagaimana dalam minggu ini dan kemarin juga saya ingatkan, kalau kita akan berbicara tentang peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang-orang percaya. Masih ingat kemarin bagaimana kita mengingatkan dari Yohanes 14 ayat yang ke-26 bahwa Roh Kudus itu kalau kita terima, Dia akan mengajar kita tentang segala sesuatu. Ya, belum selesai kemarin. Ya. Tapi Roh Kudus akan mengajar kita tentang segala sesuatu yang kita butuhkan. Dan Dia juga akan mengingatkan kita tentang apa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Dan semuanya itu, peringatan-peringatan itu telah dibukukan dalam satu buku yang disebutkan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, yakni di Bible atau Alkitab. Saudara-saudara, kehadiran Roh Kudus sebagaimana dijanjikan Yesus adalah untuk meningkatkan pengenalan kita. Kemarin sudah kita ingatkan, karya pertama dari Allah Bapa yang sangat aktif adalah memperkenalkan kerajaannya melalui gereja, melalui penginjil, melalui orang lain, sehingga kita bersentuhan dengan Injil dan kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Tapi itu masih pengenalan pertama. Ya. Jadi jangan kita berhenti. Kita jangan bangga kalau kita sudah diterima menjadi warga jemaat dalam sebuah persekutuan karena kita sudah menjadi anak-anak Allah, tapi kita tidak meningkatkan. Roh Kudus masih bekerja bagaimana mengolah status kita yang disebut sebagai anak-anak Allah itu, supaya kita memiliki bukan hanya pengetahuan tentang Yesus Kristus, tetapi yang paling penting adalah pengalaman. Ada pengalaman rohani. Ya. Pengalaman rohani itulah yang akan dibentuk, dipersentuhkan. Maka untuk mengalami kerohanian itu, Roh Kudus akan berperan sangat besar. Tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa mengalami pengalaman rohani bersama-sama dengan Allah. Pengalaman bersama dengan Allah adalah diawali oleh pengetahuan, betul. Karena iman tanpa pengetahuan adalah suatu fanatisme yang tidak jelas. Jadi iman itu harus dirasakan oleh pengetahuan. Maka pemahaman kita tentang Allah
Pemahaman kita tentang berita tentang Allah yang dibuatkan dalam Alkitab harus menjadi dasar bagi kita untuk kita tingkatkan pemahaman itu menjadi pengalaman. Dalam Alkitab dikatakan 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8 bahwa Allah itu adalah kasih. Pada hakikatnya Allah itu adalah kasih. Karena sebelum dunia ada, Allah itu telah mengasihi, sudah mengoperasikan, sudah ada lingkaran kasih di dalam dirinya. Kalau kita mengenal Allah itu sebagai Allah yang Tritunggal, karena di dalam ketritunggalannya, di dalam dirinya, di pangkuannya ada anak tunggal Allah yang disebut firman Allah yang sudah dikasihinya sebelum dunia ini ada. Anak tunggal Allah yang ada dalam pangkuannya itu sangat jelas tertulis di Yohanes 1 ayat yang ke-18. Dan anak tunggal yang di pangkuan Bapa ini, yang dikasihinya ini, sebelum dunia ada, itu disaksikan Yesus ketika dia bercerita, ketika dia berdebat dengan orang Israel di Yohanes 17 ayat yang ke-24. Dia membuktikan kalau dia sudah ada sebelum lahir dari rahim Maria, bahkan keberadaannya telah juga dikasihi oleh Allah, karena Allah itu adalah kasih. Tetapi bukan hanya Allah yang mengasihi firman, yakni anak yang ada dalam pangkuannya. Anak yang ada dalam pangkuannya itu, yakni firman Allah yang menjadi manusia itu, menyaksikan juga kalau dia mengasihi Allah. Coba perhatikan Yohanes 14 ayat 31. Bahkan karena kasihnya lah kepada Bapa mendorong dia mengikuti perintah Bapa, mengikuti anjuran Bapa, sehingga dia hadir di tengah-tengah dunia ini. Kenapa? Karena Allah itu kasih. Dan oleh kasihnya itu bukan hanya menciptakan manusia. Manusia yang diciptakan yang jatuh ke dalam dosa itu juga dikasihi. Orang yang gagal dikasihi. Coba. Itu sebabnya dikatakan di Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia yang gagal ini. Dunia yang dikutuk itu, manusia yang dikutuk itu nggak dibiarkan dia terkutuk. Kenapa? Karena kasih. Jadi kasih Allah yang sudah beroperasi didorong oleh Roh Kudus yang ada di dalam dirinya, maka kasih itu berputar dalam dirinya menjadi sirkulasi kasih, akhirnya menciptakan manusia. Dan ketika manusia itu gagal, dia juga masih mengasihi manusia. Oleh karena itu direncanakan suatu perjalanan supaya manusia yang gagal ini, yang sudah jatuh, yang tadinya segambar, yang tadinya akan dibuat serupa, sekarang sudah menjadi nyungsep, jadi tanah. Tapi kasihnya mau menjemput manusia itu supaya manusia itu boleh dikembalikan kepada tujuan semula. Itu yang diharapkan Tuhan Yesus di dalam doanya, supaya manusia ini bersatu dengan Bapa. Coba kalau ini kita baca ya di Yohanes 17. Saya yakin kita juga sudah banyak membaca ini. Kadang-kadang para mahasiswa, bukan kadang-kadang mahasiswa mengatakan ini ayat yang ke-21, ut omnes unum sim, ya, biarlah semuanya mereka menjadi satu. Dari Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-21 dikatakan demikian, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Harapan Bapa mengembalikan manusia bukan hanya mau kembali ke surga, bukan. Tapi sebagaimana doa Yesus mengatakan bahwa Yesus yang bersama dengan Bapa dan Bapa bersama dengan Yesus, dan Yesus juga mendoakan, mengharapkan supaya orang-orang percaya bersama-sama dengan mereka, bersama-sama dengan Allah, bersama-sama dengan Yesus dalam Trinitas yang tunggal itu. Itu sebabnya sejak dari sapaan rohani ini saya kumandangkan, saudara, saya katakan, jaga jarak dengan sesama, tetapi dengan Tuhan harus zero distance. Kenapa? Karena orang percaya yang sudah mengalami perubahan, yang sudah aktif di dalam rohnya, adalah orang-orang percaya oleh kuasa Roh Kudus, dijemput dari dosanya, diperbaiki dia, diarahkan, diajari menjadi satu kembali dengan Bapa. Coba perhatikan Yohanes 17 ayat yang ke-21 itu.
Jadi tujuan Roh Kudus adalah bagaimana supaya kita menjadi satu bersama dengan Allah sebagaimana Tritunggal yang Esa itu. Tidak ada jalan lain. Karena hidup menyatu dengan Allah adalah urusan roh, bukan urusan kita. Maka roh kita harus kita pelihara, maka roh kita harus berikan dia makan, maka roh kita harus kita bantu dia hidup. Jangan seperti khotbah kita 2 hari yang lalu di gereja hari Minggu itu, orang kaya yang bodoh. Dia kira makanan rohaninya itu adalah harta. Dia kira dengan menimbun harta, dengan memperluas lumbungnya, dia mengatakan, hai jiwaku, padamu sudah banyak uang, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah, karena sudah ada harta bertahun-tahun. Yesus mengatakan, orang kaya yang bodoh. Kenapa dia bodoh? Karena dia tidak tahu bahwa santapan rohani, makanan rohani bukan harta. Anda gelisah? Bukan harta persoalannya. Anda tidak tentram? Bukan bersuka cita menonton, makan ke restoran, dan lain sebagainya, berdharma wisata. Bukan itu jawabannya. Walaupun itu baik, tapi jawabannya, bagaimana hatimu sedang meringkal di dalam karena kurang bertemu dengan Roh Kudus. Itu sebabnya Daud menjerit dalam Mazmur 42 ayat yang ke-5, ayat yang ke-11, 43 juga ayat yang ke-5 dikatakan, hai jiwaku, mengapa kamu tunduk? Kenapa kamu tidak tegak? Mengapa kamu diam? Kenapa kamu bersedih? Ingat, aku masih berharap kepada Tuhan. Dia katakan, hai jiwaku, kenapa kamu bersedih? Apa yang kurang? Ayo kita beli. Aku kan raja. Gitu. Kenapa kamu seperti lumpuh? Apa tidak banyak orang yang menghiburmu? Biar kubuatkan satu di sini apa? Hiburan. Penyanyi kita undang gitu. Bisa. Tapi dia katakan, mengapa kau sedih hai jiwaku? Mengapa kau lesu? Ingat, aku masih berharap dengan Tuhan. Karena masalah jiwa kita, masalah roh kita adalah masalah bagaimana kita memberikan dia santapan rohani, ya, agar roh kita bersaksi dengan roh Allah, sebagaimana dikatakan dalam Roma 8 ayat yang ke-16 itu. Dan hanya ketika roh kita hiduplah ada harapannya bersama dengan Tuhan, lalu bersaksi dengan roh Allah. Disitulah manusia memiliki kesempatan untuk dibangun menjadi citra Allah. Ya, disitulah manusia yang mengalami perubahan yang dikatakan Paulus dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Maka dari pembaharuan akal budi itu kita masuk ke tingkat roh yang dituntun dalam satu lorong perjalanan bersama dengan Roh Kudus, bukan dengan akal kita lagi. Makanya setiap orang yang ingin berkenalan dengan Tuhan, yang akan dipimpin oleh Roh Kudus, tidak cukup hanya dengan otaknya. Kalau dengan otaknya, itu akan menjadi kebodohan bagi dia. Itu sebabnya Paulus mengatakan bahwa berita tentang salib adalah kebodohan bagi orang-orang yang tidak menggunakan Roh Kudus sebagai driver, membawa kita dalam lorong perjalanan bersama dengan Tuhan sampai mengalami perubahan yang disebutkan dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-23, dilahirkan kembali, bukan lagi dari benih yang fana, ya, tapi dari firman Allah. Coba diperhatikan 1 Petrus 1 ayat yang ke-26. Maka kalau kita mengabaikan ini, tidak memahami ini, tidak berupaya masuk ke dalam hal ini secara aktif dan berupaya membangun diri kita untuk bersama dengan roh Allah, maka kita gagal sebagai anak-anak Tuhan. Karena banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Kemarin sudah saya ingatkan bahwa Yesus di Kolose pasal yang ketiga juga mengatakan ayat yang ke-12, aku yang memilih, aku yang mengasihi, aku yang menguduskan. Tapi pada akhirnya kalau kita tidak aktif, maka apa yang Tuhan telah nyatakan kepada kita melalui firman-Nya itu bisa menjadi lewat begitu saja. Saudara-saudara, Tuhan Yesus juga pernah mengingatkan ini, bahwa kalau kita menjadi anak-anak Allah,
Kalau kita mau dituntun oleh Roh Kudus, maka dia bercerita kepada Nikodemus di Yohanes 3 ayat yang pertama dan selanjutnya, bahwa engkau harus dilahirkan kembali. Nikodemus bingung, dilahirkan kembali bagaimana mungkin? Tapi Yesus maksudkan bahwa kalau selama ini kita berpikir dari hal-hal yang fana, bertujuan kepada hal-hal yang fana, kalau nggak salah dalam renungan kita hari Minggu yang lalu, bagaimana orientasi hidup kita kepada hal-hal yang fana, bukan kepada hal-hal yang surgawi, maka kita tidak bisa hidup, kita tidak mendapat pembaharuan, kita tidak akan dituntun oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus menuntun kita ketika roh kita sudah mulai bangkit karena pemahaman kita oleh akal budi, maka kita bersedia diperbaharui oleh kuasa Roh Kudus. Hidup bersama dengan Tuhan adalah hidup bersama dengan Roh. Maka dalam hal itulah kita mulai memikirkan hal-hal yang berkenaan dengan Tuhan, karena Tuhan akan memenuhi pikiran kita, sehingga kita tidak lagi memikirkan hal-hal yang berbau duniawi, tapi pikiran kita akan diubah memikirkan hal-hal sebagaimana yang diinginkan oleh Tuhan. Saya bantu untuk membaca Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8, dikatakan demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Itu bukan dipikirkan dunia ini. Siapa yang berorientasi dan mengorientasikan hidupnya tentang dunia, maka dia tidak akan dapat memikirkan itu. Tapi kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah, dan Roh Kudus telah bekerja mengubah pemahaman kita menjadi pengalaman. Mari kita rasakan dari hal-hal kecil, Roh Kudus akan bekerja membawa kita dalam suatu situasi yang sangat menakjubkan, berjalan bersama dengan Allah. Shalom. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya.